Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat belajar dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Silakan dipimpin berdoa. Dan Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. terima kasih atas doanya. Semoga doa kita diterima dan kita bisa belajar dengan baik serta dapat menerima ilmu dengan baik dan mudah. Semoga kita diberi kemudahan dalam kegiatan kita sehari-hari. Pada hari ini apakah ada yang tidak masuk? Semuanya ya. Jangan sampai kita sakit karena cuaca sekarang lumayan ekstrim ya. Jadi cuacanya ada hujan, malam-malam hujan, suhunya dingin. Alangkah baiknya kita menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan tidak hanya tidak bermain hujan-hujanan saja, tetapi juga dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat serta berolahraga. Nah, anak-anak, jika kita merasa tidak enak badan, segera kita harus minum obat dan beristirahat ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa pembelajaran, terutama sesuai dengan jadwal kita adalah bahasa Indonesia.
selain bahasa Indonesia? Ada matematika dan juga ada sains. Nah, 3 mata pelajaran ini nanti kita akan pelajari dalam 1 hari. Yang pertama kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Sebentar lagi kita akan pelajari bersama-sama. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kalau semangat itu harus semangat. Ya. Nah, coba sekalian sekarang buka bukunya, dikeluarkan bahasa Indonesianya, tulisnya. Kamu nggak belajar kan? Itu kaos olahraganya kok masih di bawah? Hah? Lali. Nah, berarti ini ya belajar ini, berarti jadwalnya ini tidak sesuai ini. Ya, tasnya dari buka ya. Tasnya dari buka-buka ya. Jangan sampai seperti ini ya. Kaos olahraganya dipakai, kemarin dipakai olahraga. Terus masih di dalam tas. Nah, ini ketahuan atau kelihatan kalau tidak belajar. Seandainya belajar, pasti tasnya itu dilepas, terus kemudian dibuka, bukunya dipotong. Lek ono kaos olahraga dikeluarkan, kan gitu. Ini kaos olahraganya belum keluar ini. Ya, tulis. Apa? UP. Itu nggak boleh diulang kembali ya. UP itu hanya 1 kali ya. Kalau berulang kali namanya bukan lupa, kebiasaan. Kalau lupa berarti cukup 1 kali. Besok lagi jangan sampai terulang lagi. Itu namanya lupa. Tapi kalau lupa bolak-balik itu kebiasaan ya. Baiklah, pada hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Siapa buku bahasa Indonesia? Boten. Iya, soalnya nggak belajar, nggak tahu jadwalnya. Ya. Tanggal berapa sekarang? Tak kelihatan yang sana. Berapa sekarang? Tanggal 20 ya? 2020 nih? Oke. Hari Selasa tanggal 20 bulan Januari 2026 kita akan mempelajari tentang fakta dan opini. Ya. Nah, dari kata ini, dari kata fakta dan opini. Sebelum saya menerangkan tentang pengertian fakta dan opini,
Mungkin ada yang tahu kira-kira kalau fakta itu apa? Fakta itu apa? 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 Fakta itu apa? Fakta itu apa kira-kira? Oke, sebelum kalian mungkin masih belum nyantol ke pengertiannya fakta. Sekarang saya tanyakan, yang saya pegang ini adalah pensilnya papan tulis. Warnanya apa? Fakta apa bukan? Berarti fakta itu apa kira-kira? Apa? Benar. Kenyataan. Apa kira? Asli. Ya. Ya. Nah, secara garis besar, fakta adalah suatu kebenaran nyata, asli. Apa tadi? Ya, sesuai ya, sesuai. Artinya sesuai itu adalah yang benar-benar nyata. Ada apa tidak? Ada. Kan gitu. Itu yang dimaksud dengan nyata. Fakta ya. Nah, sekarang opini, gampangannya. Opini itu apa kira-kira? Palsu. Mitos. Apa? Apa kira-kira? Tak kasih contoh lagi supaya kamu bisa mengartikan secara menurut kamu sendiri ya. Dan fakta tadi adalah sesuai kenyataannya. Ya. Kalau opini, contohnya seperti ini, pasti tetap dengan pensilnya warna hitam. Pensil ini berwarna hitam, sama dengan warna mobil-mobil yang ada di jalan raya. Kira-kira bagaimana opini? Sudah begini saja. Lagi sekali lagi ya. Sekarang opini sekali lagi. Menurut saya pensil ini warnanya agak abu-abu. Dan menurutmu warnanya? Hitam. Menurutmu? Hitam. Warnanya menurutmu? Abu-abu, ada abu-abunya. Nah, sekarang apa kira-kira opini? Opini adalah ungkapan dari kita sendiri. Pendapat saya beda dengan pendapatmu, beda dengan pendapatnya orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan opini. Jadi masih menurut dia. Padahal satu benda, tetapi memiliki pendapat yang berbeda. Menurut saya, pensil ini jika dipakai di papan tulis tidak bisa digunakan. Itu yang dimaksud dengan opini. Ya. Beda apa tidak? Kalau fakta sesuai dengan kenyataan. Contoh lagi, misalnya. Sekarang saya memegang pensil. Fakta apa opini? Fakta. Ya. Kalau misalnya saya ganti kalimatnya, nanti
setelah istirahat saya akan membeli pensil. Fakta apa opini? Opini. Bisa jadi saya beli, bisa jadi tidak, kan begitu ya. Nah itu bedanya. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara fakta dan opini di sini adalah sesuai dengan kenyataan dan terjadi pada saat ini, ya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, kalau sudah ada gambaran pengertian fakta dan pengertian opini, sekarang kita coba memahami lagi kira-kira ini penjelasan yang mana tadi ya? Yang saya sambungkan. Coba kita lihat pengertian apa kita dengarkan dan Halo anak semua, kembali lagi dengan channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada telah selalu sehat, tetap ceria dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke video kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Yuk, di subscribe dulu. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas materi tentang fakta dan opini untuk kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka. Anak-anak sudah siap untuk sama-sama membahas materi fakta dan opini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Nah, yuk kita mulai. Kita mulai dari pengertian. Apa sih fakta itu? Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real atau nyata ya, dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada dan pernyataannya dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Jadi tidak ada yang boleh menyanggah. Menyanggah itu apa? Berkomentar. Ya, menyanggah itu adalah memprotes. Misalnya, saya mengatakan tadi contohnya di sini adalah pensil ini berwarna hitam. Ada yang menyanggah? Kira-kira ada yang mengomentari, bukan, itu bukan warna hitam, warna merah misalnya. Sesuai apa enggak? Sesuai. Nah, ini yang dimaksud dengan fakta. Tidak ada yang menyangkal, ya. Menyangkal, tidak ada yang menyangkal. Artinya tidak ada yang memprotes. Kalau misalnya saya mengatakan, menurut saya pensil ini ada warna abu-abunya, kira-kira bisa disangka enggak?
bisa. Kenapa? Itu kan menurut saya, menurut kamu kan beda kan itu ya. Menurut saya, nah ada kata saya, menurut saya berarti itu adalah sesuai dengan pendapat. Kalau pendapat nanti berarti di opini. Kita lanjutkan dulu. Berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Itu adalah pengertian dari fakta. Sekarang kita lanjut ke pengertian dari opini. Apa sih opini itu? Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Nah, di sini ya, opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Contoh tadi saya menyampaikan, saya memegang pensil, fakta kan. Nah, kalau opini, contohnya tadi adalah nanti setelah istirahat saya akan mengambil pensil. Ini disebut opini. Kenapa? Karena belum terjadi. Ya kalau terjadi, kalau tidak, kan begitu ya. Kalau terjadi, fakta apa bukan? Fakta. Kalau tidak terjadi, opini. Nah, kita lanjutkan. Adalah pengertian Nanti dari kita opini. bisa memahami mana yang fakta, mana yang opini. Anak-anak semua, setelah tadi kita mempelajari tentang pengertian opini dan fakta, sekarang kita akan sama-sama membahas ciri-ciri dari fakta. Oke, stop dulu. Ciri-ciri dari fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Saya membuktikan kebenarannya, ya, benar kan? Nah, misalnya saya menggunakan ini, mengatakan siapa ya? Contoh artis yang kamu kenal kira-kira. Artis apa? Oke, ini gampang wes. Tahu Sahrukan? Tahu pemain itu dia Sahrukan. Oke, ini aja sekarang yang paling gampang. Yang paling gampang, yang kamu kenal, yang kamu kenal adalah Oke, Roni Salim. Oke, tahu Roni Salim semuanya? Tahu ya? Oke. Roni Salim adalah anak muda yang kaya raya. Fakta apa opini? Opini. Mengapa? Karena kamu mengatakan fakta karena sering melihat di HP. Kenyataannya kamu pernah lihat nggak? Kenyataannya kamu pernah datang ke rumahnya? Bisa jadi rumah itu bukan rumahnya. Rumah itu hanya sebagai konten. Bisa jadi yang ditunjukkan kaya raya itu hanya sebuah konten. Mengapa kita mengatakan di sini opini? Karena kita tidak dapat membuktikan kebenarannya. Pernah sampai didatangi Salim? Pernah sampai dikasih uang yang banyak oleh Salim? Tidak benar. Artinya kita tidak dapat membuktikan kebenarannya. Sesuatu yang ada di media sosial itu kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, misalnya seperti tadi siapa? Salim ya. Willy Salim yang kita lihat. Kenapa? Tadi sudah disampaikan di video sebelumnya kan ya, di video sebelum, di keterangan sebelumnya.
opini itu berdasarkan dengan perasaan, pengalaman, nah, karena perasaan saja, ya perasaanmu saja kan, ya enggak? Kan hanya perasaan kamu saja, atau karena sering pengalamannya sering melihatnya di TikTok, di YouTube, di Facebook, ya. Willy Salim orang kaya, dermawan, bagi-bagi duit, kadang bagi-bagi iPhone. Kira-kira dapat dibuktikan kebenarannya? Tidak, tidak bisa. Mungkin juga kaya, mungkin tapi bukan fakta. Itu disebut dengan opini. Apakah opini itu boleh? Boleh. Jadi kita membuat opini itu boleh. Ya. Menurut saya, Willy Salim itu orang kaya se-Indonesia. Apakah kenyataannya seperti itu? Masih perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau masih dibuktikan kebenarannya, itu disebut dengan opini. Ya. Kalau benar-benar sudah kelihatan oleh mata kita, contoh papan itu warna hitam, fakta apa opini? Fakta. Ya. Tembok ini warnanya hijau, fakta apa opini? Fakta. Kalau misalnya saya katakan suatu saat tembok ini akan saya cat warna putih, opini. Ya. Sudah bisa membedakan? Bisa. Memiliki data akurat itu adalah sesuai dengan kenyataannya ukurannya. Contoh, kamu mengukur meja ini menggunakan penggaris atau menggunakan alat ukur meteran, ya. Panjang meja ini jika diukur, maka panjangnya adalah 1 meter ditambah dengan 17 cm, berarti 117 cm. Di sini kelihatan nggak ini? Meja ukurannya adalah 117 cm. Nah, inilah yang disebut dengan data. Ya. Contoh lagi, misalnya misalnya lagi ya, tadi ya, tinggi badan siswa bernama Zain adalah berapa ya? 115 cm. Ya. Tinggi badan siswa bernama Zain adalah 115 cm. Inilah yang disebut dengan data. Ya. Akurat? Iya. Nyata? Iya. Kenapa? Karena sudah tertulis datanya. Ya. Fakta? Iya. Nah, di sini ya. Tadi ciri-ciri fakta adalah memiliki data akurat. Contoh lagi, siswa kelas 4 bernama Daud, Aga, Intan, Rizky, Alfa. Benar apa salah? Betul. Datanya ada di mana? Ada di absensi. Namanya data. Ini ya. Terus kemudian bersifat objektif. Objektif itu adalah terfokus, ya, terfokus. Misalnya saya mengatakan tadi pensil ini.
objektif ke sini tok, tidak kemana-mana, tidak ke pensil yang lain. Ya, misalnya pensil ini besar, pensil ini kecil. Ya, objektif ke satu-satu. Ya, tidak disamakan dengan semuanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Pause dulu. Kita lanjut. Apa aja sih ciri-ciri dari fakta? Ciri-ciri fakta yang pertama, fakta dapat dibuktikan kebenaran. Yang kedua, fakta memiliki data yang akurat. Yang ketiga, fakta bersifat objektif. Ciri fakta yang keempat adalah benar-benar terjadi. Ciri fakta yang kelima, fakta dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Ciri fakta yang keenam, fakta memiliki data yang sifatnya kuantitatif, yaitu berupa angka. Anak-anak, sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari opini. Ciri-ciri opini yang pertama yaitu ini ya. Sebelumnya, mengapa suaranya perempuan ini? Ini teman baik saya yang itu tidak dapat menunjukkan kebenaran. Iya. Ciri yang kedua yaitu opini bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Yang ketiga, ciri opini yaitu opini tidak memiliki narasumber. Ciri opini yang keempat yaitu opini berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Ciri opini yang kelima yaitu opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Ciri opini yang nomor 6 yaitu opini memiliki informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Sedangkan ciri-ciri opini yang nomor 7, opini biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata, contohnya bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, atau sebaiknya. Itu adalah ciri-ciri dari opini. Anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama membahas contoh-contoh dari kalimat fakta. Contoh kalimat fakta yang pertama yaitu harimau merupakan hewan yang berkaki 4, betul? Apakah menurut saya saja? Tidak, ya. Jadi tidak hanya menurut saya. Kalau menurut saya saja itu berarti opini, ya. Menurut saya gajah itu telinganya lebar. Tapi kalau disertai kata menurut saya berarti dia adalah opini, ya. Nah, kecuali kalau sesuai semua satu kelas ini setuju, misalnya harimau itu berkaki 4, setuju dah? Orang dia harusnya nggak setuju. Pak, kakinya 3. Nggak iso. Satu nih disingin to kademen. Ya tetap aja kakinya 4. Ya. Ini yang dimaksud dengan fakta. Jadi satu kelas atau seluruh Indonesia mengakui kalau harimau berkaki 4. Pak, saya pernah lihat harimau itu berkaki 2. Aku iso. Iya Pak, sing 2 kecemplung di lemah. Ini gunung lumpur. Jadi ketok nek lurus. Ya itu kan hanya kelihatannya saja ya. Tapi aslinya kan 4. Bisa dibantah dah? Bisa dibantah dah? Tidak. Kakinya 4 kali dibantah. Enggak apa-apa, kakinya 2 le. Bisa ya. Lanjut yang kedua.
Kedua, Indonesia adalah negara kepulauan terdiri atas 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Jawa. Betul, ini sesuai dengan fakta. Jadi Indonesia terdiri dari 5 pulau besar. Lihat dari pulau kecil-kecil, termasuk Bali itu pulau kecil. Jawa kita termasuk kita itu termasuk pulau yang paling besar. Ya, ada yang besar. Terus yang ketiga, gula itu rasanya manis. Fakta? Ya. Garam rasanya Asin. Apakah bisa ada yang membantah? Ada yang bantah? Tidak. Semua garam rasanya asin. Contoh, pensil itu harganya Rp2.000. Fakta bukan? Fakta. Kenapa? Karena ada datanya di sini Rp2.000. Ya. Loh Pak, saya buku Pak 1.500. Itu kan punyamu. Saya mengatakan pensilnya fokusnya ke sini, ini. Di sini ada tulisannya Rp2.000. Pensil ini harganya Rp2.000. Fakta, iya karena ada tulisannya. Kecuali tidak ada tulisan. Saya membeli ini di toko itu adalah Rp2.000. Fakta apa bukan? Belum tentu. Kan begitu karena tidak ada keterangannya di sini. Ya. Oke, lanjut lagi. Oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Ada yang tidak membutuhkan oksigen? Ada. Ada yang tidak membutuhkan oksigen? Ya kan berarti bukan manusia. Mayit namanya. Ya. Apa? Apa? Nah iya itu golongan itu golongan menungso. Alien. Kodok. Yes. Lanjut, negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Fakta kan? Fakta. Ada yang ngomong, Pak, menurut saya tanggal 18 Agustus Pak, sesuai dengan tanggal lahir saya. Nah, itu kan menurutmu. Kalau kenyataannya seluruh Indonesia mengakui tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Contoh kalimat fakta yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan terdiri atas 5 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Jawa. Yang ketiga, gula dapat membuat minuman menjadi manis. Contoh kalimat fakta yang keempat, pensil itu harganya Rp2.000. Contoh kalimat fakta yang kelima, oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya, contoh-contoh kalimat fakta yang nomor 6. Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketujuh, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat fakta yang nomor 8, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Yang kesembilan, ayam dan burung termasuk dalam kategori binatang yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan contoh kalimat fakta yang nomor 10 yaitu dalam tubuh landa terdapat duri yang merupakan alat untuk mempertahankan dirinya dari serangan hewan lainnya. Nah, itu tadi 10 contoh kalimat fakta. Nah, setelah tadi kita sama-sama membahas contoh-contoh kalimat fakta, sekarang kita akan membahas contoh-contoh dari kalimat opini. Apa saja sih contoh-contohnya? Contohnya yang pertama, yaitu besok saya ingin pergi ke luar negeri. Contoh kalimat opini yang kedua yaitu rumah itu besar sekali. Contoh kalimat opini yang ketiga,
Indonesia adalah negara yang indah. Nomor 4, mobil itu sangat cepat. Contoh kalimat opini yang nomor 5, makanan buatan ibu sangat enak. Selanjutnya, contoh kalimat opini yang nomor 6, sepertinya nanti sore akan turun hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Contoh kalimat opini yang nomor 7, makanan itu akan terasa lebih gurih jika ditambahkan sedikit perasan air jeruk. Contoh kalimat opini yang nomor 8 yaitu bunga mawar adalah bunga yang paling indah dibandingkan bunga yang lain. Nah, itu tadi contoh-contoh dari kalimat opini. Nah, semua itu tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari materi bentuk fakta dan opini untuk kelas 4 semester 2 kurikulum merdeka. Tadi kita juga sudah membahas tentang pengertian dari fakta, pengertian dari opini, ciri-ciri dari fakta, ciri-ciri dari opini, dan tentunya contoh-contoh dari kalimat fakta maupun contoh-contoh dari kalimat opini. Semoga dengan video pembelajaran kita kali ini, anak-anak lebih paham dan lebih mengerti tentang fakta dan opini. Anak-anak tetap semangat belajarnya, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bumbel Online. Sampai jumpa anak-anak, bye-bye. Sampai di sini sudah bisa membedakan mana fakta mana opini ya. Sekarang kita coba ke kira-kira mana. Kita coba ke tim. Oke, kita mulai ya. Silakan satu orang lagi berapa? Ya, boleh. Laki-laki dulu wes, boleh. Kakak. Oke, kita buka satu. Matahari terbit di sebelah timur. Fakta apa opini? Yeay. Coba sekarang perempuan. Amira. Boleh dah urut ya. Tidur terlalu lama bisa membuat orang menjadi
Awan sudah mulai gelap, sepertinya hujan akan turun. Opini. Sekarang perempuan lagi. Kelompok sini. Aida, opini naik. Ketiga, rupiah adalah mata uang Indonesia. Fakta. Lagi-lagi. Ya, Hasan. Terserah mau pilih atau berapa. Oke, 9. Dalam 1 jam terdapat 60 menit. Aduh. Ayo pada salah bilang ini. Aduh. Seharusnya apa? Fakta. Karena satu jam itu 60. Apa? Kita banyak banget semuanya. Nasi goreng adalah makanan yang paling enak. Aduh, sayang sekali. Boleh lagi? Tadi, yang terakhir tadi fakta apa opini sebenarnya? Opini. Nasi goreng itu ya belum tentu enak, orang sih enak, orang sih enggak kan gitu ya. Beda. Yuk. Ya, daun. Awas kabel. 6. Matahari terbit di sebelah timur. Nah, oke, lanjut cepat. Ya dah, habis. Ayo, kita. Sekarang bisa mulai. Satu lagi. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Fakta. Jadi Indonesia itu benar ada. Ayo. Oke. Yuk. Dim. Kenapa ya? Rupiah adalah mata uang Indonesia. Fakta. Oke, bagus. Ayo, kedua. Kucing adalah hewan yang paling lucu. Oh, ini. Ayo. Dalam itu jangan kelompoknya cowok, sing cewek gak boleh jawab. Kelompoknya cowok tok ya. Nanti harus menyelesaikan dalam waktu tidak boleh lama-lama ya. Sekarang sepok lagi. Bagian kontak. Bagian. Yang lainnya menjawab bareng-bareng. Sing wedok gak usah jawab ya. Nanti gantian. Ayo maju. Kemudian mulai lagi. Ayo. Mulai. Jangan lama-lama ya. Si wetok benar ya. Nanti salah berapa, betul berapa.
kalau kamu betul semua, berarti nanti dicek waktunya ya. Waktunya lebih cepat atau lebih lama. Ini waktunya untuk anak laki-laki adalah 1 menit 12 detik. Ya, 1 menit 12 detik. Yang perempuan, siapa yang mewakili di depan? Ayo. 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 Saya tidak mau tunjuk. Terserah ayo. Intan. Yang perempuan boleh bantu jawab semuanya ya, boleh bantu jawab. 1 menit 12 detik. Ayo. Agak cepat ya, agak cepat. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Pokoknya cepat. Ayo. Jangan sampai salah. Oke. Kita lihat lagi waktunya ya. Kita lihat waktunya. 1 menit 12 detik. Hanya selisih 1 detik. Tidak ya. Ya. Jadi selisihnya cuma sedikit. Oke. Sampai sini bagaimana perasaan pembelajaran kita hari ini? Apakah kita lebih mudah menerima pembelajarannya? Iya. Oke. Waktu lain waktu nanti kita buat seperti ini ya. Mau lagi? Mau lagi? Oke, kita cari yang lain. Yang ini coba. Sebelum saya lanjutkan ke game ini, dari ini saya tutup dulu. Saya minta nanti di rumah juga tetap belajar, jangan malas untuk belajar, ya. Oke, kita boleh melanjutkan permainan ini sampai nanti kita lagi beristirahat, ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.